Halo, semoga kalian semua dalam keadaan baik ya. Aku di sini ingin memastikan kita semua paham tentang tugas yang harus kita kerjakan. Apa semua udah membaca atau memahami tugas-tugasnya? Ada yang udah paham nggak? Sudah, Ketua. Oke. Untuk PPT, bagaimana progres kita sejauh ini? Apa udah mulai dikerjakan atau belum? Boleh sharing ya untuk PPT. Kalau PPT lagi mau dibuat sih, kan kami kan kayak ngambil materi dari makalah yang dibuat itu kan. Jadi kan itu kan kalau di PPT kan yang ditampilkan kan hanya poin. Jadi nanti kami hanya cuman dikit aja gitu loh nampilin materi yang di PPT. Jadi kalian baca aja makalahnya nanti. Oke, oke kakak. Terus kalau untuk ini makalah, makalah gimana? Yang aku tadi lihat makalahnya yang dari sampul sampai daftar isi belum ada. Itu udah siap belum? Oh iya Kak, itu apa? Itu masih bagian isi kami buat. Karena dia kan nggak kalau misalnya nunggu dirapiin lagi kan nanti PPT nggak keburu. Jadi kami kirim yang isinya dulu. Terus isinya itu juga masih kurang sih sebenarnya Kak. Karena kan isi bagian itu harus minimal 10 halaman kalau aku baca. 10 halaman itu nggak masuk cover sama apanya. Yang itu tadi kalian ada kendala, wih, yang di materinya. Iya, ada kan? Sejauh ini belum sih. Karena sumbernya juga aku dapat banyak. Oh, tapi aku nanti Baru kirim-kirim sumber nggak apa-apa kan? Nggak masalah kan? Untuk boleh bantu-bantu boleh. aja. Langsung ku share ke grup aja nanti ya. Kalau misalnya dapat. Boleh. Selama ini kalian dapat Itu banyak harus apa? memang Jurnal lah. dua jurnal enggak, dua buku sama jurnalnya kalau nggak salah ada tiga atau empat ya, aku lupa. Oke, oke. Nanti coba ucap lagi jurnalnya. Untuk referensi kita lagi yang tambahan. Ya karena di situ juga aku buat itu tentang studi kasusnya. Studi kasusnya tadi, kalian, Tentang kalian. Kita masyarakat. ngambil yang sampit dah. Tragedi sampit dah. Apa ya. Menurut kalian Vera gimana, wih? Oh ya, latar belakang kita kayaknya masih kurang menurut aku ya. Kan ada tiga. Kurang banget. Kan ada tiga tadi aku kirim di grup. Kalian kan bisa pilih. Tadi kan ada aku bilang, kalian pilih yang mana? Coba kasih saran. Kan nggak ada jawab. Ntar ya, aku buka dulu yang lain. Oh iya, wih, ada saran nggak untuk video kita ini? Atau ini aja kita masukkan langsung digabungin nanti sama presentasinya? Eh, Saran dari aku ya, mungkin kalau untuk video ini kita harus ada jumpa gitu, ngumpul gitu loh untuk bikin entah video intronya atau nanti penutupannya biar gak terlalu berat kali juga nanti isinya cuman record Zoom kita sama presentasi aja. Maksudnya mungkin kita perlu pertemuan offline lah ya untuk misalnya buat video perkenalannya atau gimana ya. Iya kayak gitu. Ini yang satu lagi. Satu lagi yang ini. Kalian mau yang mana? Ada saran? Buat polling aja di grup tuh. Ya, nanti aja. Nanti aja ya. Itu makalahnya kan belum lengkap. Nanti kalian share aja nanti ke grup biar bisa di ini ya, Bang Rafif aja yang nyatuin atau yang ngapain. Bisa kan, Ya Bang? biar aku rapikan. Boleh? Biar aku rapikan. Ini takut bisa kemana. Boleh sih. Untuk apa itu video edit kameramen aman kan? Bisa kan? Aku ya, Kak. Iya, kan 3 orang. Bisa di hari apa ya, Kak? Oh iya guys, nanti untuk presentasi kita uh, nge pakai handphone siapa ya, Bi? Atau yang punya kamera kah?
Guys, HP siapa yang bisa, weh? Ada yang bisa? ada yang bisa dipakai handphonenya kan untuk hari Selasa nanti, weh. Guys, HP ku bisa. oh boleh, nggak apa-apa. Jadi pakai handphone Bang Frankie nanti Bang ya. Weh, itu perlu tripod nggak kira-kira itu? Perlu sih Bang. Soalnya kalau misalkan kita presentasi, terus misalnya nyuruh orang megangin, kayaknya pegal juga sih. 15 menit presentasi dia megangin HP itu. Iya, betul. Oh, Ada berarti nggak ada yang punya tripod? bertugas sebagai kameramen gitu ya maksudnya? Iya, harusnya Atau gitu sih Bang. Harusnya ada yang videoin kan. Cuman ya 15 menit megang HP itu ya pegel juga pasti. Kita kan juga di depan ngepresentasiin nanti. Kalau ada yang punya mungkin boleh dibawa, tapi kalau emang nggak ada kali, mungkin kita bisa sanggah di kursi atau enggak kita gantian gitu. Kalau emang selagi aku nggak ada presentasi depan, aku boleh gitu megang ke handphonenya atau nengokin videonya berjalan nggak gitu. Atau kalian ada yang punya aku tripod, punya weh? Aku nggak ada aku sih. punya tripod ya, aku punya. Oh, bawa aja. Nanti kalau misalnya untuk cek-cek kamera, aku bisa minta tolong kawan aku. Jadi kita kalau apa, fokus depan aja. Dan minta tolong nengokkan orang itu kan, masih ke record nggak. Kalau ada ininya, tripodnya. Ya dari aku aja tripodnya biar aku bawa pas Selasa. Oke, oke. Handphone sama tripod udah dapat ya, weh? Berarti nanti ini kita tinggal bahas di grup aja lah ya, pembagian PPT lah ya. Ya kalau emang tinggal itu ya berarti tinggal bahas di grup aja lah kalau gitu. Oke. Ada lagi, weh, yang mau disampaikan? Atau ada kendala nanti di edit videonya atau gimana? Kalau ada yang bingung atau kurang jelas tentang tugasnya, jangan ragu ya untuk tanya. Chat aja grupnya, jangan diam-diam. Oke, Kak. Oh, ini udah, ini kita udah masuk semua ya orangnya? Oh, ya udah. Gimana, weh? Kita selesaikan Zoom kita malam ini. Kita bahas di grup lagi. Mungkin, weh, kalau saran aku ya, kalau misalnya nanti kurang, mungkin ini kan videonya kan siap, udah mau dekat UAS kan. Kayaknya UAS ini, UASnya project ini kan. Mungkin kalau misalnya ada kurang-kurang, jadinya kita zoomkan lagi untuk nambah durasinya mungkin. Gimana menurut kalian? Jadi ini kayaknya kita siapkan aja Zoomnya malam ini sekarang. Siap. Weh, gimana, weh? Kita selesaikan Zoomnya. Nanti lanjut di grup lagi. Guys, Selesaikan Boleh aja lah sih. Rapip. Lucy. oke. Ya gitu Ini pun mau boleh. Boleh ya. screenshotnya atau gimana? Mau di screenshot atau gimana? Nggak usah. Coba aja Bang screenshot.
Mau on cam aja apa off cam guys? Guys, off cam aja kah? Iya, off cam aja nggak sih? Boleh bebas. On cam pun boleh. Tera biar screenshot ya. 1 2 di. Oke, tera. Nah ya weh, biar 1 2 di 1 2 3. Ah. Oke weh. Oke, biar end ya weh. Oke, kita lanjut di grup lagi. Ya. Oke. Thanks guys Oke. for tonight. Sebelum kami mulai pemaparan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Pradipta dengan NIM 22050418 asal dari Prodi Kewirausahaan, Bank Regulator. Nama saya Syahra Jawan, Wiranata Sibuan, dengan NIM 2303060001 dari Prodi Peternakan. Perkenalkan, nama saya Monika Sibuan dengan NIM 2313011232 dari Fakultas Psikologi. Perkenalkan, nama saya Felis Maham dengan NIM 2401 dari Prodi Ini. Perkenalkan, nama saya Mohamed Ismail dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Ekonomi dan Manajemen. Perkenalkan, nama saya Luciana Sikius dari Universitas Surabaya. Perkenalkan, nama saya Desma Latika dengan NIM 23005129 dari Prodi Sastra Inggris. Berikut ada beberapa subbab yang ada di dalam yang kaitannya dengan konflik, nasional konflik, budaya, apa juga solusi sosial, apa itu solusi sosial dan contoh nyata dari konflik budaya dan solusi sosial. Yang pertama akan dilakukan oleh Luciana. Saya akan membahas apa itu konflik. Pasti teman-teman ya, yang kata-kata konflik adalah masalah sosial yang timbul karena adanya pertentangan yang disebabkan oleh perbedaan pendapat nilai atau tujuan antara dua orang atau lebih dengan tujuan untuk melemahkan pihak lain. Penyebab konflik terjadi karena perbedaan budaya dan nilai-nilai lokal, persaingan ekonomi dan sosial, kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial atau ketidakadilan, sentimen etnis atau agama. Di Indonesia memiliki konflik, contohnya konflik antara suku atau sukunya itu Dayak dan Madura di Kalimantan. Dan ada juga konflik antara masyarakat adat dengan perusahaan tambang atau perkebunan. Ketegangan antara agama atau antar umat beragama di beberapa wilayah. Dampak konflik ada dua, satu positif dan negatif. Positifnya, kerusakan fisik dan korban jiwa, disintegrasi sosial atau hilangnya keharmonisan antara warga, dan trauma psikologis, penghancuran nilai-nilai budaya lokal. Dan konflik yang positifnya itu ada menyadarkan masyarakat tentang perlunya perubahan sosial bila ditangani dengan baik dan mendorong dialog antara budaya dan reformasi kebijakan dan juga memperkuat solidaritas internal dalam kelompok. Dan selanjutnya akan dibahas. Nah, selanjutnya itu saya membahas tentang ada diskusi atau sengketa dan atau perang. Tadi saya membahas di bagian diskusi aja, yaitu konflik yang tidak diwarnai atau tidak diselubung oleh adanya perbedaan ideologi. Jadi maksudnya ini konflik ini hanya dilandasi oleh adanya perbedaan kepentingan dan perebutan sumber daya. Nah, maksudnya itu indikasi itu terjadi sengketa adalah perebutan sumber daya seperti lahan, kegiatan ekonomi, penguasaan area atau parkir atau pengusaha, dan terakhir ketidakjelasan pengatur sengketa. Lalu yang kedua ada war atau pengatur, yaitu konflik yang terjadi karena adanya perbedaan ideologi dan keyakinan yang dianggap oleh pihak-pihak yang berkonflik. Namun seringkali perang diawali oleh sengketa yang tak terselesaikan secara tuntas, bahkan menjadi sengketa berkepanjangan. Dan kemudian sengketa tersebut diselimuti dan diwarnai atau memanfaatkan perbedaan dan kemudian mempunyai motif ingin menghancurkan pihak
Contohnya itu di kerusuhan sosial di Poso yang melibatkan orang Pamuna yang beragama Kristen dengan warga yang etnis lain yang beragama Islam. Nah, konflik ini diredakan secara paksa oleh negara. Baik, terima kasih atas keterangannya. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Yaitu apa itu konflik budaya. Nah, konflik itu kan merupakan bagian dari interaksi sosial. Interaksi sosial ini menciptakan masyarakat dan masyarakat itu menciptakan budaya. Nah, sedangkan menurut Konfederasi sendiri, budaya itu adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan juga hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dan belajar dari hal itu. Nah, setiap budaya pasti memiliki norma, nilai dan juga pandangan yang berbeda-beda. Nah, perbedaan inilah yang memicu adanya suatu konflik. Nah, sehingga kita dapat simpulkan bahwa konflik budaya itu adalah bentuk pertentangan sosial yang terjadi karena adanya suatu perbedaan persepsi dan interpretasi terhadap identitas suatu kelompok pendukung kebudayaan tertentu terhadap pendukung kebudayaan yang lainnya. Nah, seperti yang kita tahu, konflik budaya tadi itu ada konflik budaya itu ada masalah yang muncul karena perbedaan cara pandang suatu budaya dengan cara memahami budaya dengan kelompok yang lain. Misalnya nih, kayak rekan saya yang udah jelasin sebelumnya, satu kelompok itu punya kebiasaan tertentu yang mungkin dianggap mereka itu penting. Sementara kelompok lain nih juga punya cara mereka tersendiri lah yang berbeda sama kelompok yang lain. Nah, kalau perbedaan antara kedua ini tidak dikelola dengan baik, maka bisa muncul rasa saling curiga atau rasa tidak adil atau rasa tenggang rasa. Apalagi kalau salah satu kelompok itu merasa kelompok lain itu lebih diuntungkan, misalnya kayak yang sudah dijelaskan oleh rekan saya dalam pembagian sengketa tanah atau dalam pembagian kekuasaan atau dalam saling membantu dalam lingkungan sekitar seperti itu. Nah, sebenarnya perbedaan budaya itu kan adalah suatu hal yang wajar kan, dan tidak harus menimbulkan suatu konflik kalau kita bisa mengatasinya. Nah, tapi masalah itu mulai muncul ketika masing-masing kelompok mulai memperkuat identitasnya dan menganggap kelompok lainnya itu musuh atau lawannya. Jadi kenapa konflik itu bisa muncul? Karena suatu kelompok itu memiliki rasa bahwa kelompok lain itu sebagai musuhnya atau sebagai lawannya. Nah, kelompok seperti ini bisa terjadi di mana saja, terutama di tempat-tempat yang punya keragaman budaya atau kayak sekitar kita yang sebelah sana budaya lain, sebelah kiri kita budaya lain. Hal-hal kecil aja itu bisa memicu suatu konflik tersendiri. Nah, dari perbedaan ide atau cara pandang hidup setiap budaya ini, kita bisa buat tersendiri gitu loh cara biar enggak memicu konflik dari diri kita sendiri. Kayak ya udah, misalnya dia dengan budayanya dia selagi gak mengganggu kita bebasin kebudayaan mereka untuk tumbuh, dan kita juga pakailah kebudayaan kita sendiri untuk tumbuh, saling memakai kebudayaan sendiri tanpa ada rasa lawan ataupun iri-irian antar budaya agar tidak memicu konflik. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang resolusi sosial. Jadi setiap konflik itu pasti punya cara penyelesaian masing-masing. Itu juga dengan konflik budaya. Cara yang paling efektif untuk menyelesaikan konflik budaya tadi adalah dengan resolusi sosial. Apa itu resolusi sosial? Resolusi sosial adalah proses penyelesaian konflik dalam masyarakat melalui pendekatan secara dialog, partisipasi, dan nilai-nilai sosial budaya dari masyarakat itu sendiri. Fokusnya resolusi sosial ini adalah untuk memulihkan hubungan antara individu atau kelompok dan juga membangun kembali kepercayaan yang sudah rusak akibat konflik tadi. Tujuannya apa? Selain untuk menyelesaikan konflik, resolusi sosial juga bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada lagi konflik lanjutan setelahnya. Kenapa resolusi sosial ini sangat berperan penting dalam konflik budaya? Karena resolusi sosial dapat mencakup aspek-aspek yang tidak dapat kita selesaikan melalui jalur hukum ataupun kekuatan negara. Seperti yang kita tahu, kalau misalnya kita mau menyelesaikan konflik melalui jalur hukum, kita itu terbatas oleh pasal-pasal yang sudah tertulis, yang tidak bisa kita ganggu gugat. Dan keputusannya itu kita peroleh dari hakim. Nah,
cara itu kurang efektif untuk menyelesaikan konflik budaya. Kenapa? Karena konflik budaya itu aspek-aspeknya sangat beragam, cakupannya juga sangat luas. Jadi memang cara yang paling efektif itu dengan resolusi sosial tadi, karena kita melalui pendekatan yang mengedepankan dialog, kita bisa bermusyawarah, bisa berdiskusi, jadi lebih secara kekeluargaan. Nah, resolusi sosial ini juga punya beberapa prinsip. Prinsip-prinsip resolusi sosial akan dijelaskan oleh teman saya. Ada pun beberapa prinsip resolusi sosial. Yang pertama, partisipatif, mengikut sertakan semua pihak yang terlibat dalam konflik termasuk kelompok marginal. Ini komunikasi dialogis ditandai dengan adanya interaksi dua arah yang aktif dan di mana kedua pihak saling mendengar, menanggapi dan membangun makna bersama. Contohnya, kita ini di kelas ada ibu dosen, ada mahasiswa yang saling berinteraksi. Kedua, dialogis, mengedepankan komunikasi terbuka dan saling mendengarkan untuk menemukan titik temu. Sesuatu konseptual berdasarkan pada nilai, norma, dan praktik sosial budaya masyarakat setempat. Sesuatu disebut konseptual ini ditandai dengan situasi nyata, lingkungan sosial, waktu dan tempat, dan kebutuhan atau tujuan tertentu. Kemudian ada transformasi, tidak hanya menyelesaikan konflik di permukaan, tetapi juga mentransformasi relasi sosial yang rusak menjadi relasi yang lebih sehat dan berkelanjutan. Selanjutnya, konflik budaya masyarakat Poso pada tahun 1998. Konflik di Poso terjadi sejak 1998, bermula dari bentrokan antara pemuda dan berkembang menjadi konflik agama antar Muslim dan Kristen. Situasi makin rumit dengan masuknya konflik, media dan aksi teror. Hingga akhirnya pemerintah turun tangan dengan operasi militer. Selain perbedaan agama, konflik dipicu oleh hilangnya nilai budaya lokal, ketidakadilan sosial, dan masuknya ideologi radikal. Pendekatan awal pemerintahan yang bersifat militer tidak menyentuh akar masalah. Perdamaian mulai tercapai saat masyarakat kembali pada nilai budaya lokal seperti musuh, marmoso, persatuan yang kuat dan tanda telusik musyawarah kolektif. Setelah satu tokoh penting adalah Arif Putih lokal, mantan pelaku konflik yang kemudian menjadi agen perdamaian. Ia membentuk komunitas rumah satu yang mengadakan kegiatan budaya, festival lintas agama dan penelitian bagi generasi muda untuk membangun kembali rasa kebersamaan. Pendekatan ini terbukti lebih efektif dalam memulih hubungan sosial dan menciptakan perdamaian yang berkelanjutan. Kemudian masuk pada kesimpulan dari semua pemaparan materi tentang konflik budaya dan resolusi budaya, yaitu konflik budaya berbagai bentuk pertentangan bukan sekedar benturan pendapat, tapi seringkali soal identitas dan rasa politik. Penyelesaiannya diatur dengan aturan atau kekuatan, tapi konflik tidak harus berakhir dengan perpecahan. Melalui komunikasi terbuka, saling menghargai dan pendekatan sesuai dengan kondisi sosial, perdamaian bisa dibangun bukan dengan paksaan, tetapi lewat kebersamaan. Pendekatan berbasis budaya dan nilai lokal dalam membangun kembali resolusi sosial dan menciptakan perdamaian yang berkelanjutan. Nah, pendekatan ini mampu menjabani perbedaan dan membangun kembali kepercayaan antar kelompok. Pemanfaatan budaya lokal sebagai media resolusi konflik, kita tahu hendaknya dijadikan bagian dari strategi nasional dan penanganan konflik sosial. Pendekatan yang menekankan pada reformasi, musyawarah dan nilai-nilai kebersamaan terbukti lebih mampu menyambungkan luka sosial dan menciptakan sebuah korelasi sosial. Baik, sekian dari pemaparan yang materi bisa disampaikan. Dan nanti kami buka sesi pertanyaan bersama di tadi. 050408 tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 4 bahwasanya pendekatan transformasional dalam resolusi konflik budaya cukup kompleks karena pendekatannya tidak hanya di permukaan, melainkan mengubah relasi sosial secara lebih mendalam. Pertanyaan saya, menurut kalian, apakah ada tantangan dalam menerapkan pendekatan
transformasional tersebut. Terima kasih. NIM 230503034 Prodi Aplikasi. Ini saya mau nanya, tadi ada dijelaskan tentang pembahasan menekankan pentingnya dialog dan partisipasi dalam resolusi konflik. Namun tadi tidak dibahas bagaimana sistem pendidikan dapat berperan dalam pencegahan konflik budaya. Nah, pertanyaannya, bagaimana kurikulum pendidikan Indonesia dirancang untuk pencegahan resolusi konflik agar mampu membentuk generasi yang toleran terhadap keberagaman budaya? Nama saya Muhammad Fadi dengan NIM 2307054 dari Universitas Inggris. Saya mau pilih kelompok 6 ingin bertanya. Kita tahu nih, Indonesia terdiri dari beragam budaya dan kita itu disatukan oleh namanya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, namun mengapa sekarang masih banyak terjadi konflik budaya? Apakah negara kita gagal dalam membela Bhinneka Tunggal Ika ini? Seperti itu. Karena jika seperti itu, miris sekali rasanya jika Bhinneka Tunggal itu sebatas hanya sampai perjuangan kemerdekaan kita pada masa lampau tersebut. Nah, lalu bagaimana cara kita untuk mengatasi masalah ini seperti itu? Bagaimana cara kita agar dapat kembali ke masa-kemasan pada saat itu? Terima kasih. Dari kelompok dan kelompok 6, di sini saya ingin bertanya. Tadi kan sudah menjelaskan tentang konflik budaya dan resolusi sosial. Nah, pertanyaan saya di sini, apakah konflik bisa terjadi dan bagaimana perbedaan agama, nilai budaya serta ketidakadilan sosial menjadi penyebab utama terjadinya konflik, dan kenapa pendekatan budaya lebih sebagai penyelesaian konflik. Dari kelompok 6. Di sini saya ingin bertanya perihal konflik sosial tadi. Saya ingin bertanya pendapat dari dari kelompok 4, bagaimana jika adanya konflik budaya pada perbedaan budaya, tetapi ketika ingin melakukan perbaikan pada budaya satu lagi ini tidak mau melakukan perbaikan. Contohnya gini, misalnya ada budaya yang terjadi konflik itu satu sama lain, daerah satu sama yang lain. Jika ingin melakukan perbaikan, tetapi si budaya yang satu ini tidak mau melakukan perbaikan, dia tetap mau menjalankan konflik. Jadi saya ingin bertanya, bagaimana solusi dari kalian untuk menanggapi konflik tersebut? Kami dari kelompok 4 ingin juga pertanyaan dari kami Pak Iqbalu. Pertanyaan pertama dari Kak Diovin Afrifa. Pertanyaannya, apakah pendekatan budaya lokal seperti yang diterapkan dalam penyelesaian konflik di Poso dapat diterapkan secara efektif di daerah lain dengan latar belakang budaya yang berbeda? Jawaban dari kelompok Ani, ya. Pendekatan budaya di Poso bisa diterapkan di daerah lain, tapi harus disesuaikan dengan kondisi dan budaya setempat. Pendekatan ini berhasil di Poso karena melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat lokal dalam penyelesaian konfliknya. Jadi intinya kita harus membangun kepercayaan, membuka ruang dialog, dan menghormati nilai-nilai lokal. Jika daerah lain juga menggunakan prinsip-prinsip tersebut, seperti keterlibatan masyarakat, penghormatan pada budaya lokal, dan komunikasi terbuka, pendekatan seperti ini juga bisa berhasil jika diterapkan di daerah lain. Tapi tetap harus disesuaikan karena setiap daerah itu mempunyai karakter budaya yang berbeda-beda. Pertanyaan kedua yang ditanya sama Muhammad Siddiq, apakah hadir? Oke. Nah, seperti pembahasan konflik budaya yang udah kami bahas sebelumnya, pertanyaan yang kamu lakukan itu kan pendapat kami gimana jika terjadi konflik budaya di mana di satu budaya itu mau melakukan perdamaian, tapi di kelompok lainnya itu nggak mau melakukan perdamaian. Apa pendapat kami? Nah, jawaban dari kami itu, jika terjadi kelompok budaya dan salah satu kelompok ini
ingin berdamai tapi kelompok lainnya nggak mau, itu tuh bisa jadi situasi yang cukup kompleks karena ada dua hal nih yang harus dilakukan, yang itu pentingnya untuk berbicara ataupun dialog terbuka antara dua kelompok budaya tersebut. Karena kelompok budaya yang ingin berdamai ini pasti ketika dia bisa berdamai, dia bisa jadi contoh positif dan bisa menjadi membuka ruang dialog untuk budaya-budaya yang lain, bahwa mereka tuh bisa beritikat baik untuk saling kebaikan gitu lah. Tapi yang kedua itu jangan paksain perdamaian itu. Untuk apa dilakukan perdamaian yang dipaksain tanpa kesiapan antara dua kelompok, tanpa kesiapan emosi yang matang dari keduanya. Jadi oleh karena itu prosesnya itu pasti emang lama, harus sabar dan bertahap, karena dua kelompok itu kan pasti dua persepsi yang berbeda dan dua pandangan yang berbeda kan. Otomatis mau balikin dan mau untuk saling baikan itu pasti susah. Jadi jika satu kelompok itu udah siap nih berdamai, itu suatu langkah yang penting dan sangat baik, tapi perlu juga pendekatan yang bijak, terus berdialog yang jujur, dan juga pastinya harus ada dukungan dan bantuan dari orang ketiga atau kelompok yang adil lah, nggak memihak satu ataupun kelompok yang lain. Seperti itu, apakah bisa diterima? Saya akan menjawab pertanyaan Bang Roy dari Unip. Pertanyaan itu, apakah ada tantangan dalam menerapkan pendekatan transformasional dalam resolusi konflik budaya? Jawabannya, ya, ada beberapa tantangan dalam menerapkan pendekatan transformasional dalam resolusi konflik budaya. Pendekatan ini berfokus pada perubahan mendalam dalam cara berpikir, perasaan, dan hubungan antar kelompok. Beberapa tantangan utamanya yaitu ada satu, perbedaan nilai dan identitas; dua, kurangnya kepercayaan; tiga, ketimpangan kekuasaan; empat, butuh waktu dan komitmen jangka panjang; lima, resistensi terhadap baru. Di sini kesimpulan itu pendekatan transformasional sangat ideal karena mendorong perdamaian sejati yang berakar dari pemahaman dan perubahan sikap. Namun untuk berhasil, pendekatan ini merupakan kesabaran, kesetaraan, dan komitmen kuat dari semua pihak serta dukungan dari fasilitator yang komponen. Baik, pertanyaan keempat dari Bang Alfandi, ada orangnya. Pertanyaannya, mengapa masih banyak konflik budaya? Apakah negara kita gagal dalam mengolah Bhinneka Tunggal Ika? Jawabannya itu, Bang, masih banyak konflik karena budaya Indonesia ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor yang kompleks. Yang pertama, kurangnya pemahaman dan toleransi. Kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi. Ketiga, politik identitas. Keempat, lemahnya penegakan nilai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, apakah negara gagal? Tidak bisa dikatakan gagal juga. Kenapa? Negara sebelumnya gagal karena ada tantangan yang besar dalam mengelola keberagaman ini. Pemerintah sudah memiliki banyak kebijakan untuk menjaga harmoni, seperti implementasi di lapangan seringkali tidak konsisten karena penegakan hukum kadang tidak adil, pendidikan toleransi belum merata. Jadi kesimpulannya, konflik budaya masih ada karena pemahaman toleransi dan keadilan belum merata. Negara belum gagal total, tapi jelas masih ada pekerjaan rumah besar dalam menghidupkan makna Bhinneka Tunggal Ika secara nyata di masyarakat. Saya akan menjawab pertanyaan kelima dari Kak Ajana Nabila Syakir. Jadi minggu lalu kakak kan nanya, kami kan menjelaskan pembahasan tentang menekankan pentingnya dialog dan partisipasi dalam resolusi konflik. Namun tidak dibahas bagaimana sistem pendidikan dapat berperan dalam pencegahan konflik budaya. Sekarangnya bagaimana kurikulum pendidikan di Indonesia dirancang untuk pencegahan resolusi konflik agar mampu membentuk edukasi yang toleran terhadap keberadaan budaya. Sebelumnya itu kurikulum Indonesia itu dirancang bukan untuk mempintarkan secara akademis saja, tapi membentuk karakter juga. Beberapa kurikulum yang ada di Indonesia itu secara garis besar ada 3 yang untuk membentuk karakter, misalnya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, penguatan nilai Bhinneka Tunggal Ika, dan dalam kurikulum baru yang ketiga proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, kurikulum pendidikan di Indonesia sudah diarahkan untuk mencegah konflik budaya melalui integrasi nilai toleransi, penghargaan terhadap keberadaan, dan penyelesaian konflik secara damai. Namun keberhasilannya sangat bergantung pada implementasi di lapangan, terutama kualitas guru, lingkungan
terlibat dan aktif siswa. Jika dilaksanakan dengan baik, kurikulum kita itu mampu membentuk generasi yang toleran, inklusif, dan cinta damai. Baik, selanjutnya pertanyaan yang ke-6 dari Kak Sarah Nasution. Pertanyaannya itu, mengapa konflik bisa terjadi dan bagaimana perbedaan agama, nilai budaya, serta keadilan sosial menjadi penyebab utama terjadi konflik tersebut, dan kenapa dengan pendekat budaya lebih berhasil menyelesaikan konflik? Jawabannya A. Yang pertama itu perbedaan agama dan nilai budaya. Agama dan budaya merupakan bagian dari identitas yang sangat kuat. Jika ada kesalahpahaman asosiatif atau diskriminasi terhadap suatu kelompok agama atau budaya, hal itu bisa memicu terjadinya konflik. Ketika satu kelompok merasa agamanya atau budayanya diremehkan atau dipinggirkan, maka akan timbul rasa terancam dan keinginan untuk membela diri. Yang kedua itu ketidakadilan sosial dan ekonomi. Ketika suatu kelompok merasa tidak mendapatkan hak yang sama dalam akses pendidikan, pekerjaan, pelayanan publik, konflik bisa saja terjadi. Ketimpangan ini bisa diperparah jika perbedaan tersebut terlihat berdasarkan agama atau etnis, sehingga ketidakadilan dianggap sebagai bentuk diskriminasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Mengapa pendekatan budaya efektif? Pendekatan budaya dalam menyelesaikan konflik berfokus pada pemahaman, penghormatan, dan komunikasi lintas budaya, bukan sekedar pendekatan hukum atau kekuatan. Alasan pendekatan budaya lebih berhasil mengutamakan dialog dan empati sehingga mendorong kedua pihak untuk saling memahami bukan menyerang. Menghormati identitas dan nilai-nilai lokal sehingga solusi terasa lebih diatur dan tidak memaksa standar luar. Membangun kepercayaan antar kelompok karena prosesnya melibatkan tokoh adat, agama, dan masyarakat. Mencari solusi jangka panjang bukan hanya menghentikan kekerasan sementara, tetapi memperbaiki hubungan sosial antar kelompok. Konflik seringkali dipicu oleh perbedaan agama, budaya, dan kebidanan sosial yang dirasakan sebagai bentuk penindasan. Pendekatan budaya lebih berhasil karena menyentuh akar konflik secara emosional dan sosial dengan cara yang lebih memanusiawi, dialogis, dan menghargai nilai-nilai lokal dalam masyarakat. Sekian dari kami kelompok 4. Kami ucapkan terima kasih banyak.